Kami dari kelompok 3 Kloter 3 ingin memaparkan hasil pengamatan dari praktikum sistem hewan vertebrata pada mata kuliah untuk perkembangan hewan 1 dan beranggotakan saya Syadela dengan NIM 222422025, Saya Rizal Aulia dengan NIM 222422068. saya Sakina Febrianti dengan NIM 222422109, Saya Hairi Lupus dengan NIM 224220028. saya Siska Agusin Dewi dengan NIM 22242200082. Selamat menyaksikan. Mengutip dari buku yang ditulis oleh Kurnia pada tahun 2019, ayam termasuk ke dalam hewan unggas, dikatakan memiliki paruh, sayap, bulu, dan berkaki dua. Kerangka unggas sangat berbeda dengan kerangka pada mamalia. Kerangka unggas tersusun oleh tulang yang ringan, kompak, padat, dan juga kuat. Beberapa tulang unggas memiliki tipe yang unik, yaitu terdapat sumsum tulang di dalamnya. Sumsum tulang merupakan tempat terbentuknya sel darah merah dan sel darah putih. Sumsum tulang terdapat pada tulang kering atau tibia, tulang paha atau femur, tulang pinggang atau pubis, tulang dada atau sternum, tulang iga atau ribs, dan tulang hasta atau ulna, tulang belikat atau scapula, serta tulang kuku atau tus. Rangka pada ayam terdiri dari tulang yang saling berkaitan dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ayam memiliki banyak tulang yang berongga atau disebut juga dengan tulang pneumatik yang berhubungan dengan sistem pernapasan. Tulang-tulang yang berhubungan dengan sistem pernapasan ini yang pertama ada tulang tengkorak, yang kedua ada tulang lengan, yang ketiga ada tulang pinggang, yang keempat ada tulang selangka, dan yang terakhir ada tulang kemudi. Hal ini dikutip dari buku yang ditulis oleh Sujana pada tahun 2018. Pada unggas, fungsi kerangka sayap menggantikan fungsi lengan dan tangan pada manusia. Pada unggas, tulang punggung yang berada di daerah leher dapat digerakkan. Tulang punggung tersebut membentuk suatu susunan yang kaku yang memberikan kekuatan terhadap tubuh unggas ataupun ayam sehingga cukup kuat untuk menopang gerakan dan aktivitas sayap. Di sini saya akan menjelaskan rangka pada katak. Seperti yang kita tahu bahwa katak termasuk kelas amfibi. Katak ini termasuk ke dalam hewan vertebrata atau memiliki tulang belakang. Katak juga hidup di dua alam, di darat dan di air. Nah, pada katak ini memiliki klasifikasi yaitu Kingdom Animalia, divisi Chordata, kelas amfibi, ordo Anura, family Buffonidae, genus Dotapyrinus, spesiesnya Dotapyrinus melanosticus. Nah, di dalam rangka pada katak terdapat beberapa tulang, di antaranya ada tulang gelang bahu, tulang tungkai atas, tulang gelang panggul, dan tulang tungkai bawah. Sebelum kita masuk ke dalam macam-macam tulang yang ada pada 4 macam tulang tersebut, rangka pada katak memiliki ciri-ciri khusus. Di antaranya katak tidak memiliki ekor, tungkai berotot, tungkai belakang biasanya lebih besar dan lebih panjang. Kolumna vertebralis atau tulang belakang biasanya pendek. Beberapa vertebrata caudalis menyatu membentuk prostilus, tidak memiliki tulang rusuk, memiliki ulna dan radius, memiliki tibia dan fibula berfusi. Selanjutnya memiliki tipe gelang bahu, arsiteral, dan vermisternal. Nah, pada katak ini ada yang namanya tulang gelang bahu. Tulang gelang bahu ini terdiri dari coracoid, epicoracoid cartilage, scapula, supracapula, dan fossa splenoid. Selanjutnya ada pada tulang tungkai atas terdiri dari palang, metacarpal, pemenis, dan radioulna. Selanjutnya ada pada tulang gelang panggul, di mana tulang gelang panggul ini terdiri dari sacrum, caudal vertebrae, ilium, pubis, acetabulum, dan ischium. Selanjutnya ada tulang tungkai bawah. Di antaranya ada rodus, ulna, carpal, metacarpal, fibula, tibia, femur, dan calcaneus.
Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang rangka hewan vertebrata. Hewan selanjutnya itu dari kingdom Animalia, filum Chordata, kelasnya Osteichthyes, ordonya Cyprinus, familinya Cyprinidae, genusnya Cyprinus, dan spesiesnya itu Cyprinus carpio. Kira-kira hewan apa ya? Teman-teman ada yang tahu nggak Cyprinus carpio itu hewan apa? Jadi, Cyprinus carpio itu ikan mas. Nah, rangka apendikuler pada ikan itu ada gelang bahu yang terdapat pada sirip dada atau pektoral. Kemudian ada tulang tungkai atas. Nah, pada ikan ini terdapat di sirip punggung atau dorsal, caudal pedunkel atau daerah belakang sirip punggung. Lalu ada gelang panggul atau pelvic girdle yang letaknya di sini. Kemudian tungkai bawahnya itu sirip ekor atau caudal dan sirip anal. Adapun ciri khas dari rangka ikan ini yaitu sirip-sirip ikan ini menggantikan tulang tungkai seperti pada hewan yang memiliki kaki pada umumnya. Dan tulang rangka ikan ini tulangnya kecil-kecil dan pipih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada biawak, nama ilmiahnya yaitu Paranthropsaurus. Klasifikasi dari biawak atau Paranthropsaurus ialah kingdomnya yaitu berupa Animalia, filum Chordata, kelas Sauropsida, Abdasuamata, famili Paradis, genus Varanus, spesies Paranthropsaurus. Dalam sistem rangka terdapat tulang gelang bahu, yaitu adanya scapula coracoid, evilcoracoid, mesocoracoid, clavicula fenestra. Dan pada tulang tungkai atas terdapat os ulna, os humerus, os radius, osa carpal, osa metacarpal, os phalanges. Dan pada tulang gelang panggul terdapat os ilium, os piscicum, vanestrum, dan pubois hiatica. Dan pada tulang tungkai bawah terdapat os femorale, tibia, fibula, tarsa, metatarsa. Dan berikutnya itu ada ciri khas dari rangka biawak, yaitu pada gelang panggul biawak, ilium menyatu dengan tulang belakang. Terdapat fenestra yang berfungsi memberikan ruang untuk menampung otot-otot penutup rahang. Di sini saya akan menjelaskan sistem rangka pada kelinci. Sebelum pembahasan utama, mari kita ketahui dulu klasifikasinya. Kelinci termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Lagomorpha, famili Leporidae, genus Oryctolagus dengan nama spesies Oryctolagus cuniculus. Ciri utama pada tulang kelinci yaitu pada bagian tungkai kaki depannya ukurannya itu lebih pendek daripada tungkai kaki di bagian belakang, sehingga kaki belakang ini digunakan kelinci sebagai alat gerak untuk melompat. Ciri lainnya yaitu tulang punggung di kelinci itu lurus sampai tulang ekor. Cingulum pectoral atau disebut sebagai tulang gelang bahu kelinci yaitu scapula. Scapula ini berbentuk seperti segitiga tidak sempurna, letaknya ada di sekitar bahu dekat tulang punggung. Lalu ada pelvical atau tulang gelang panggul. Di antaranya yaitu ada ilium, caudal vertebrae, dan sacrum. Letak ilium itu ada di bagian tulang belakang di sisinya. Pada caudal vertebrae letak itu ada di bagian tulang ekor, dan sacrum letaknya ada di bagian belakang panggul. Gelang panggul termasuk tulang apendikular atau bagian penggerak pada tubuh kelinci. Tungkai atas pada kelinci yaitu ada femur dan humerus. Femur itu letaknya di bagian paha kaki belakang, sedangkan humerus berada di bagian paha kaki depan. Lalu ada tungkai bawah pada kelinci, yaitu ada tibia, fibula, ulna, dan radius. Tibia ini terletak di antara lutut dan betis bagian kaki belakang, sedangkan fibula terletak di samping tibia. Ulna dan radius terletak itu ada di bagian betis dan lutut kaki depan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.